Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu
haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warḍallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk senantiasa mengingatkan dan mengajak diri khatib khususnya dan kaum muslimin umumnya, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan, ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita sekarang ini sedang berada di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan dan kita kerjakan dalam kehidupan dunia ini akan membuahkan hasil yang gemilang bagi kita nantinya di saat pada suatu hari di mana tidak akan ada pertolongan melainkan adalah pertolongan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui amal saleh yang telah kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang telah kita bacakan di awal khutbah tadi, Quran surah Fatir ayat yang ke-29 dan yang ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah, mereka juga menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka, baik secara sir, diam-diam, maupun secara alaniyah, terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan suatu perniagaan yang tidak akan merugi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tak ubahnya seperti pebisnis. Kadang bisa mendapatkan keuntungan, kadang bisa mendapatkan kerugian. Namun Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa ada amalan-amalan soleh yang kalau kita kerjakan kita tidak akan merugi dan akan mendapatkan keuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan perniagaan yang selalu mereka harapkan kepada Allah. Ibnu Katsir menjelaskan makna daripada yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi ini adalah mereka mengharapkan pahala yang besar dari amal-amal yang telah mereka kerjakan. Apa amalan soleh itu yang merupakan perniagaan yang besar di sisi Allah untuk kita? Pertama adalah membaca Al-Quranul Karim. Bulan suci Ramadan disebut juga Bapak-bapak masyarakat muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah sebagai bulannya Al-Quran. Kenapa demikian? Karena dalam bulan
menjadi petunjuk dan penjelasan bagi manusia. Maka oleh karena itu, bulan Ramadan sejatinya kita harus lebih banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Manfaat dari membaca Al-Qur'anul Karim yang diperintahkan dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di dunia tapi sampai nanti ke akhirat. Di dunia orang yang membaca Al-Qur'an, rumah tangganya akan diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Rumah tangganya adalah rumah tangga yang disinari dengan cahaya Allah, cahaya ilahi. Di alam kubur juga demikian. Orang yang rajin membaca Quran, mengamalkan isi Al-Quran, di alam barzakh kuburannya pun akan disinari oleh Allah dengan nikmat dari nikmat surganya Allah. Apalagi nanti di akhirat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang nanti pada hari kiamat memberikan pertolongan, memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Di dalam kehidupan Al-Quran juga demikian halnya, akan membawa ketentraman, kenyamanan bagi orang yang membaca dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ketika Mu'adz bin Jabal meminta nasihat kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ausini, berilah saya nasihat." Lalu apa kata Nabi kepada Mu'adz? "Alaika bitaqwallah, kamu harus bertakwa kepada Allah, wahai Mu'adz." Lalu Mu'adz bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, zidni, tambahkan lagi nasihat kepada wahai Rasulullah." Apa nasihat Nabi yang kedua kepada Mu'adz? Tentang membaca Al-Quran. Alaika bitilawatil Quran, kamu harus membaca Al-Quran. Fa innahu nurun laka fil ardh, karena Al-Quran cahayamu di dunia, wa zuhrun laka fis sama, dan merupakan perbedaharaanmu di langit. Apa maknanya? Bahwa Al-Quran akan memberikan kebahagiaan bagi siapa yang berinteraksi dengannya. Malaikat Jibril membawa Al-Quran, malaikat Jibril mulia. Nabi Muhammad yang diberikan Al-Quran untuk disampaikan kepada umat. Nabi Muhammad adalah penghulu sekalian Nabi dan Rasul dan imam sekalian Rasul. Nabi Muhammad juga mencerminkan akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Apa akhlak Nabi? Al-Quranul Karim. Ketika seseorang bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apa akhlak Rasulullah itu?" Apa jawaban Aisyah? "Kana khuluquhul Quran." Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Dari 12 bulan yang diberikan oleh Allah, bulan Ramadan adalah penghulu sekalian bulan. Bulan Ramadan merupakan penghulu sekalian bulan dan paling besar nilai pahala bagi orang yang melakukan kebaikan di dalamnya. Al-Quran diturunkan di kota Mekah. Kota Mekah, kata Allah, wa hadzal baladil amin. Kota Mekah ini adalah kota yang aman. Buktinya aman apa? Allah berikan keberkahan dengan setiap tahun jutaan orang datang ke Mekah sebagai duyufur rahman, tamu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kata ulama, Al-Quran kalau singgah ke dalam hati orang yang beriman, perkataannya, tingkah lakunya, pola hidupnya, maka semuanya akan mencerminkan Al-Quranul Karim. Namun manakala Al-Quran jauh dalam kehidupan seseorang, ma'asyiral muslimin, rumah tangga berantakan, suami tak peduli sama istri, istri tak ada kasih sayang sama suami, anak-anak pun juga demikian. Suatu masyarakat kalau jauh dari Al-Quranul Karim, Al-Quran, masyarakat tersebut kehidupannya akan susah. Maka Allah ingatkan di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Ingin kita mendapatkan berkah kampung kita ini, maka menjadi orang beriman dan bertakwa adalah kuncinya. Menjadi orang beriman dan bertakwa petunjuknya adalah Al-Quranul Karim yang merupakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Maka ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, ma'asyiral muslimin, yakinlah bahwa Allah akan memberikan peluang yang hebat kepada kita untuk kesuksesan kita. Bukan hanya kesuksesan dunia, namun sampai nanti kesuksesan di akhirat. Yang kedua, kata Allah, perniagaan yang tidak merugi itu adalah wa aqamus shalah,
masyarakat muslimin, bukan hanya sekedar pola kerja fisik saja, tapi lebih daripada itu adalah ketundukan dan kehambaan kita kepada Allah. Bagaimana mungkin kaki kita sama tinggi dengan kepala kita di hadapan Allah? Begitu harga kita di hadapan Allah. Maka kalau ada orang yang masih sombong dalam kehidupan ini karena sholat yang dilakukannya, dengan ibadah yang dikerjakannya, maka yakinlah dalam diri hamba tersebut belum ada rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman, ma'asyiral muslimin, semakin dia taat beribadah, semakin rajin dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi melalui sholat-sholat yang dilakukannya, maka semakin pula dia akan merasa bahwa dirinya kecil di hadapan Allah dan kecil di hadapan manusia. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka sholat adalah hal pertama dan amalan soleh yang pertama yang harus kita kerjakan setelah keimanan dan keyakinan serta syahadat kita kepada Allah. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman dengan yang gaib, kemudian mendirikan salat dan menafkahkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dalam ayat ini surah Al-Baqarah, awal surah Al-Baqarah ini Allah mengatakan, setelah keimanan kita kepada Allah, buktikan iman tersebut dengan ibadah yang disebut dengan salat. Dalam salat yang kita kerjakan masyarakat muslimin itu mencerminkan perbuatan lahir dan perbuatan batin. Perbuatan lahir kita berdiri, kita rukuk, kita sujud, namun perbuatan hati kita adalah kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mengatakan Allahu Akbar, maka tinggallah dunia, tinggallah keluarga, tinggallah pekerjaan, kita menghadap dengan sebetul-betulnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salat kita tutup dengan salam, bukan dengan takbiratul ihram. Kenapa demikian? Karena Allah tidak ingin dalam kehidupan ini kita hanya menjalin hubungan hablum minallah saja, tapi Allah juga menginginkan kita agar berinteraksi dengan orang-orang sekitar kita melalui memberikan dan menebarkan salam. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, amalan soleh yang harus kita tingkatkan dan kita lakukan sebagai perniagaan yang tidak merugi adalah menginfakkan sebagai rezeki yang diberikan oleh Allah. Muaz ditanya oleh Nabi SAW, "Ala ukhbiruka bi abwabil khair?" Wahai Muaz, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu kebaikan? Kata Muaz, mau ya Rasulullah. Lalu Nabi menyebutkan salah satu yang disebutkan oleh Nabi adalah was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah bisa menghapus dosa-dosa kama yudfi'ul ma'an nar, sebagaimana air menghapus dan memadamkan api. Begitulah orang yang berinfak di jalan Allah, ma'asyiral muslimin, dosanya akan diampuni oleh Allah. Bahkan setiap pagi malakani yanzilani, dua malaikat turun. Satu malaikat mengatakan Allahumma a'ti mumfikan khalafan. Bagi orang yang bersedekah didoakan oleh malaikat. Apa doa malaikat? Ya Allah, berilah ganti yang terbaik terhadap orang yang menginfakkan dan mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Dan di sisi lain ada orang yang dengan hartanya dia bakhil, dia pelit, didoakan oleh malaikat yang lain. Apa doa malaikat itu? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kehancuran, kemusnahan terhadap orang yang punya harta ini, dengan hartanya dia tidak mau berinfak di jalan Ya Allah. Maka orang yang berinfak, masyarakat muslimin, kaji dan kali-kalinya adalah akhirat bukan dunia. Kalau kali-kalinya dunia, maka orang tak akan mau berinfak, bersedekah. Kenapa demikian? Karena susah payah mencari uang, tiba-tiba kita harus kasihkan sama fakir miskin, sama anak yatim. Tapi kali-kali kita adalah akhirat. Satu kali kita berinfak dikalikan 10, diganti sampai 700 kali lipat. Inilah faedah dan fadilahnya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan 3 amalan yang dikerjakan tersebut, liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Apa keuntungan yang dilakukan, yang diberikan oleh Allah kepada orang yang melakukan tersebut? Allah akan tambah kepadanya pahala dan Allah akan berikan kepadanya karunia-karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha
pengampun lagi maha membalas syukur orang yang bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan 3 amalan ini sampai akhir kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa dikuatkan dan diistiqomahkan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum